Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam limpahan rahmat sehat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa melakukan perkuliahan tatap muka kembali. Perkenalkan, untuk mahasiswa PGMI di Setia WS Genuk atau Semarang 2 dalam mata kuliah evaluasi pendidikan. Perkenalkan, nama saya Umi Nadifah, biasanya dipanggil Bu Nadif. Alamat saya di Jalan Menangeng, RT 1 RW 6, Kudu, Genuk, Semarang. Sekilas perkenalan saya, nanti kalau ada yang ingin ditanyakan bisa ditulis di kolom komentar atau di grup WhatsApp kita. Untuk hari ini saya akan memberikan pengantar perkuliahan kita tentang apa itu atau bagaimana dan seperti apa perkuliahan kita ke depan tentang evaluasi pendidikan. Jadi seperti kita ketahui bahwa evaluasi pendidikan itu atau evaluasi adalah proses menilai dari peserta didik kita dalam sebuah pembelajaran yang telah kita lakukan, sehingga kita bisa mengetahui bagaimana efek atau dampak yang muncul setelah proses belajar mengajar yang kita lalui selama satu semester, satu periode atau satu unit yang ditentukan. Jadi evaluasi pendidikan itu adalah tentang bagaimana kita memberikan sikap atau memunculkan dampak dalam pembelajaran kita atau dalam pendidikan kita. Maka dari itu, dalam satu semester ke depan kita akan membahas tentang bagaimana kita bisa memperoleh sebuah informasi yang di situ bisa kita gunakan untuk mencari tahu kapasitas dari peserta didik kita, apakah sesuai dengan KKM atau belum, apakah sesuai dengan apa yang kita inginkan dalam pembelajaran atau belum. Jadi pengertian ringkas dari evaluasi pendidikan adalah tentang bagaimana kita menilai, mencari tahu hasil yang telah kita dapatkan setelah proses yang kita lakukan dalam pembelajaran. Kemudian fungsi dari evaluasi pendidikan itu untuk apa? Fungsi dari evaluasi pendidikan itu adalah untuk bagaimana kita mengetahui, bagaimana kita mencari tahu tentang efektivitas dari pembelajaran yang telah kita berikan selama satu semester, satu periode, yang mana memunculkan dampak atau perbedaan baik secara kognitif, afektif maupun psikomotorik dalam tingkah laku peserta didik kita. Kemudian ketika kita ketahui ternyata evaluasi itu bisa kita golongkan menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu evaluasi yang sifatnya adalah selektif. Jadi ternyata evaluasi itu bisa digunakan untuk menyeleksi yang selektif tadi ya. Jadi menyeleksi dari siswa-siswa kita yang akan naik kelas atau tinggal kelas, yang akan mengikuti jurusan IPA, IPS, bahasa, atau yang akan nanti masuk dalam sekolahan kita, di kampus kita, itu yang seperti apa. Jadi ada rentetan indikator yang sudah digunakan sebagai evaluasi nanti ketika kita menyeleksi peserta didik kita dalam satu hal yang diinginkan. Kemudian yang kedua yaitu evaluasi sebagai diagnostik atau mendiagnosa. Jadi mendiagnosa peserta didik kita apakah sudah sesuai dengan yang kita harapkan, apakah hasil yang kita inginkan itu sudah terjadi atau sudah ada dalam siswa kita, atau siswa kita mendapat masalah enggak dalam proses pembelajaran kita. Jadi evaluasi bisa digunakan sebagai diagnosa.
cara mencari tahu kita sebagai seorang pendidik tentang masalah-masalah yang dialami oleh peserta didik kita. Kemudian yang ketiga yaitu tentang penempatan. Jadi seperti yang saya katakan di depan tadi, bahwa ketika kita melakukan evaluasi dengan tahapan penempatan, yakni ketika kita menginginkan peserta didik kita untuk memilih program studi yang mereka inginkan, mau ambil PAI, mau ambil PGMI, mau ambil PS, dan seterusnya. Kemudian tentang pengukuran keberhasilan. Nah, ini yang umum dibahas dalam beberapa buku yang ada tentang evaluasi pendidikan, bahwasanya evaluasi itu digunakan sebagai pengukuran yang sering diarahkan kepada peserta didik bahwa mereka sudah mencapai KKM atau belum, peserta didik sudah mengalami peningkatan pembelajaran atau belum, yang nantinya bisa digunakan seorang guru sebagai pertimbangan, sebagai media komunikasi yang baik, yang tanpa sengaja kita melakukan riset tadi, bahwa ketika kita menjadi seorang guru dengan metode yang kita gunakan ini apakah sudah sesuai atau belum, kemudian media yang kita gunakan ini sudah benar-benar membantu atau tidak, kemudian teknik atau cara yang kita gunakan dalam pembelajaran ini sudah harus dievaluasi atau diganti atau belum, masih relevan atau tidak untuk murid kita. Nah, jadi evaluasi itu sebagai pengukur keberhasilan dan bisa dijadikan sebagai mawas diri seorang guru, pengingat kita sebagai seorang guru bahwa metode, cara, materi yang kita sampaikan harus selalu ditingkatkan sesuai dengan kondisi siswa kita. Kemudian, manfaat dari evaluasi pendidikan yang pertama untuk siswa, setelah siswa mengetahui nilai yang sudah keluar, diharapkan siswa akan menjadi semangat kembali untuk belajar. Contoh kecil, ketika jenengan semua dalam sebuah mata kuliah mendapatkan nilai A atau A+. Nah, wiroh kita, semangat kita untuk belajar akan menjadi lebih tinggi. Berbeda lagi ketika kita mendapat nilai C atau C+, bahkan D atau E. Nah, semangat kita untuk belajar bisa saja menjadi lebih tinggi, tapi kemungkinan juga bisa menurun. Maka dari itu, ternyata evaluasi itu atau evaluasi pendidikan untuk siswa itu juga bisa menggugah semangat mereka. Kemudian yang kedua, evaluasi pendidikan untuk sekolah atau untuk guru. Nah, ini tadi tujuannya adalah untuk memperbarui metode, menilai metode yang sudah kita gunakan, apakah sudah sesuai atau belum. Media yang kita gunakan sudah sesuai atau belum untuk kondisi siswa kita pada lingkungan kita di area Semarangan sini ya. Nah, kemudian selain metode dan teknik cara media, ternyata dalam kegunaannya untuk sekolah atau guru adalah peningkatan kurikulum. Jadi dengan harapan ketika kita sudah mengevaluasi pendidikan, maka kurikulum yang kita gunakan ini bisa kita ketahui sudah baik atau sudah sesuai belum dengan kondisi kita. Ketika sudah sesuai, maka akan disempurnakan. Ketika belum sesuai, maka kita akan mencari kurikulum yang sesuai untuk kita itu yang bagaimana. Itu contoh kecil ya. Kemudian tentunya untuk meningkatkan kualitas dari guru itu sendiri. Jadi semangat guru itu akan muncul ketika mengetahui ternyata siswanya nilainya bagus, ternyata siswanya nilainya kurang bagus, sehingga metode yang mereka gunakan harus berganti dan yang lain sebagainya. Oke, itu tadi sekilas tentang evaluasi pendidikan. Nanti seandainya ada ditulis di kolom komentar atau bisa kita diskusikan di grup WhatsApp kelas kita. Nanti kita akan sharing bersama tentang evaluasi pendidikan, dan tentunya saya harapkan teman-teman tidak malu untuk mengungkapkan pendapat teman-teman masing-masing, tidak malu untuk mengungkapkan apa yang ingin ditanyakan di grup WhatsApp kita.
Oke, terima kasih. Untuk hari ini saya cukupkan. Semoga kita bisa mendapatkan hari yang tepat untuk kita berjumpa dalam 1 atau 2 pertemuan di semester ini. Semoga pandemi segera berakhir dan terima kasih. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tunggu pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.